mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rodia Cahyani dengan NPM 2019-1032-5046. Saya Ica Marcella dengan NPM 2019-1032-5012. Nama saya Indah Oktaviana dengan NPM 2019-1032-5063. Nama saya Ranadila dengan NPM 2019-10325038. Saya Sari Ismiati dengan NPM 2019-1032-55067. Saya Cindy Windasari dengan NPM 2019-1032-5011. Komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal, sehingga pengirim dan penerima pesan dapat menerima dan memberikan umpan balik secara langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan media maupun secara tatap muka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi interpersonal juga memiliki komponen-komponen yang membuat sebuah komunikasi berjalan dengan baik. Komponen-komponen komunikasi interpersonal antara lain: yang pertama sumber ke penerima, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, yang keempat decoding ke encoding, yang kelima saluran komunikasi, yang keenam gangguan, yang ketujuh umpan balik, yang kedelapan konteks, yang kesembilan etika. Komunikasi interpersonal memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis komunikasi lain. Menurut pakar komunikasi Joseph DeVito, karakteristik tersebut yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, adanya dua orang atau lebih. Yang kedua, bersifat relasional. Yang ketiga, dalam lingkup kesatuan. Yang keempat, secara verbal dan nonverbal. Yang kelima, komunikasi memiliki banyak macam bentuk. Dan yang keenam, adanya pilihan-pilihan. Berdasarkan karakteristik komunikasi interpersonal, kita bisa menganalisis cara berkomunikasinya, antara lain pertama adanya dua atau lebih orang. Dapat diartikan bahwa komunikasi ini memiliki cangkupan yang terdapat sumber dan penerima informasi. Contohnya ketika kita berkomunikasi sesama teman. Kedua, bersifat rasional. Dapat diartikan bahwa komunikasi ini memiliki hubungan sesama antar manusia yang saling mempengaruhi komunikasi, baik yang sudah terjalin maupun yang baru dibangun. Ketiga, dalam lingkup kesatuan. Dapat dikatakan bahwa komunikasi ini terjalin seadanya, yang pada dasarnya terjadi ketika dilakukan pada orang yang tidak dikenal dan akan berlanjut kepada orang yang dikenal. Keempat, secara verbal dan nonverbal. Dalam artian, komunikasi ini bisa dipraktikkan menggunakan 5 panca indera melalui berbicara, menulis, hingga mengisyaratkan bahasa tubuh sehingga informasi yang kita sampaikan dapat tersampaikan. Selain itu, komunikasi ini pun berlangsung bergantung pada konteks, lingkungan, dan budaya. Kelima, komunikasi memiliki banyak macam bentuk. Dalam konteks ini maksudnya adalah komunikasi dapat berjalan menggunakan banyak macam perantara. Contohnya yaitu ketika kita mengirimkan pesan melalui direct message Instagram dan menelepon melalui WhatsApp. Keenam, adanya pilihan-pilihan, yang dapat diartikan bahwa komunikasi ini seseorang memiliki pilihan untuk siapa informasi ini ingin disampaikan. Contohnya, kita akan terbuka kepada teman akrab ketika kita membicarakan mengenai seseorang, sedangkan kita akan menutup diri kepada orang yang tidak dikenal atau yang baru dikenal. Komunikasi interpersonal dikatakan dapat berjalan dengan baik apabila menghasilkan suatu hubungan interpersonal yang efektif dan dapat bekerja sama. Tiap individu yang melakukan komunikasi interpersonal perlu adanya keterbukaan, sikap,
Misalnya kepercayaan, saling mendukung, dan terbuka yang nantinya akan menghasilkan dan mendorong timbulnya sikap saling memahami, menghargai, dan saling mengembangkan kualitas. Aduh, gue kebelet nih. Gue kamar mandi dulu deh. Sorry banget nih, gue baru nyampe. Iya, nggak apa-apa kok. Gue juga baru sampai 25 menit yang lalu. Yaudah yuk, kita langsung ngerjain. Ayo. Rendah, lu tau nggak nomor ini jawabannya kayak gimana sih? Oh, ini mah materinya ada di HP gue. Coba ya, benar gue cari dulu. Oke. Gimana ini HP gue kok nggak ada ya? Kenapa ndak? HP gue nggak ada. Gue sih rasanya udah ditaruh di tas. Mana ya? Serius, lu taruh tas? Iya, Sar. Gue taruh tas. Tapi nggak ada. Lah, kok bisa dah? Lain kali jangan ceroboh dong. Iya, Sar. Gue juga habis dari toilet sih tadi. Terus di mana ya besok gue UTS kepemimpinan? Ya gimana ya, dulu gue pernah ngerasain kehilangan HP sih. Kebetulan gue ada 2 HP di rumah, gue pinjemin ya. Oh, lu ada? Ya udah gue pinjem dulu ya selama UTS. Kebetulan nih gue bawa HP-nya. Oh, lu ada? Makasih banyak ya, Sar. Gue jadi bisa UTS deh. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan contoh dari penerapan komunikasi interpersonal? Kami harap kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.